Perkenalkan, nama saya Apollonius. Saya dari kelas C11 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menceritakan bebek buruk rupa. Hari yang indah di pedesaan, padang rumput yang hijau dan rumput yang tinggi-tinggi. Di tepi rumput terlihat hutan yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan terdapat danau air yang terlihat hijau kebiruan. Di tempat yang sunyap, di antara pepohonan terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur yang disaranginya. Induk bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas. Minggu-minggu mengeram, satu persatu mulai menetas. Cip, 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 kata bayi bebek ketika ia mengeluarkan kepala dari dalam telur. Bayi bebek mencari jalan keluar dan mulai mencit-cit. Bayi yang bebek melihat alam di sekelilingnya sarang dan berkata, "Betapa besar dunianya ini." Bebek buruk rupa berenang paling akhir. Induk bebek sangat senang melihat anak-anaknya baru menetas. Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menuju betapa indahnya dunia. Namun, berapa dibangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas. Ia merasa takut berapa lama lagi telur besar ini akan menetas. Induk bebek tidak meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telurnya agar tetap hangat sehingga cepat menetas. Akhirnya setelah berapa minggu, telur besar itu mulai pecah. Cip, cip, kata bayi terakhir. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya. Melihat bayi bebeknya dan berkata, "Betapa besar dan jeleknya bayiku ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya." Bebek-bebek besar mematuk kepala bebek buruk rupa. Keesokan harinya, induk bebek membawa anak-anaknya ke danau. Ia menceburkan diri ke danau, ke dalam air dingin dan jernih. Setelah ia memanggil anak-anaknya bergabung dengannya, "Kuik, kuik, kuik." Satu persatu anak-anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Anak bebek yang besar dan jelek mengikuti barisan paling belakang. Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah bebek tempat beberapa keluarga bebek tinggal. Ketika melewatinya, mereka berkata, "Betapa harmonisnya keluargamu dan anak-anakmu yang sangat indah. Kecuali anakmu yang bertumbuh besar itu sangat jelek." Itu mulai berkewek-kewek dengan sangat keras. "Betapa jeleknya bebek besar itu. Kami tidak bisa tinggal bersamanya." Bebek-bebek yang lebih besar mulai terbang dan mematuk leher dan kepala anak bebek itu. "Tinggalkan dia. Dia tidak menyakiti siapapun," kata induk bebek. Namun tidak seekor pun yang mau mendengarkannya, dan mereka terus mematuk bebek besar dan jelek itu. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia. Buruk rupa pergi menjauhi saudara-saudaranya. Setiap hari keadaan menjadi buruk bagi si bebek buruk rupa. Ia diburu oleh bebek jantan, dipatuk oleh bebek betina. Akhirnya ia tidak kuat menghadapi perlakuan bebek tersebut. Ia tidak tahan mendengarkan ejekan sebagai si bebek buruk rupa.
Ia pergi dan bersembunyi di balik taman di tepi kolam. Di daerah rawa, ia bertemu dengan beberapa dari bebek liar. Mereka berkata, "Makhluk, apakah kamu? Kamu benar-benar besar dan jelek." Hari ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Saat itu musim dingin dan air danau sangat dingin. Bebek buruk rupa berenang di danau dan memutuskan kepalanya ke dalam air yang dingin. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin dingin bertiup. Ia menjadi sangat lelah sehingga tidak dapat berenang lagi. Musim dingin hujan merupakan musim yang paling buruk bagi si bebek, karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa. Suatu hari, matahari mulai memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat. Daripada kemarin, burung-burung mulai bernyanyi. Rumput-rumput mulai menghijau. Si buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari, dan ia mendengarkan burung-burung bernyanyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat. Bebek buruk rupa baru menyadari dia telah menjadi angsa yang cantik. Sekawanan burung berbulu indah di atas rawa-rawa. Burung-burung tersebut sangat mempesona dengan leher yang panjang dan sayap yang lebar dan kuat. Dengan lemah gemulai, mereka terbang dan mengelilingi danau, dan dengan anggunnya mereka mendarat di danau. Si bebek buruk rupa melihat burung-burung yang indah itu dan mengagumi leher mereka yang panjang dan bulu putih yang seperti salju. Si bebek ingin berenang menghampiri mereka, tetapi ia merasa takut. "Saya masih sangat takut dan jelek. Tentu mereka tidak mau saya dekat mereka. Mereka akan mematuhi saya dan menyebut saya jelek." Namun entah bagaimana, ia ingin mendekati mereka sehingga ia berenang ke arah mereka. Berenang, si bebek melihat ke air di bawahnya dan ia melihat bayang-bayang dirinya. Ia melihat bayangan dirinya di air yang jernih. Ia bukan lagi si bebek buruk rupa, ia menjadi angsa putih yang indah. Angsa yang indah besar berenang mengelilingnya. Mereka membelai-belai lehernya. Mereka sangat senang melihatnya. Berapa anak di taman melihat ke angsa. Mereka berteriak, "Ada angsa baru." Mereka melempar rembahan roti ke arah dan berkata, "Angsa baru ini sangat indah. Ia pun kuat dan tampan." Si angsa menggerakkan sayapnya dan menjulurkan leher yang ramping dan berkata, "Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan ini ketika saya menjadi bebek buruk rupa." Pesan moral dari cerita fabel terbaru kisah bebek buruk rupa adalah, jangan pernah menghina dan menganggap rendah orang, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek justru sangat baik untuk kita.